Selamat siang adik sekalian. Hari ini kita akan belajar tentang dipol dan kepolaran suatu molekul dengan tujuan pembelajaran mendeskripsikan hubungan antara jenis ikatan kimia dengan dipol dan kepolaran suatu molekul senyawa. Untuk itu adik sekalian, ada 3 poin penting yang perlu dipahami agar dapat mendeskripsikan hubungan antara jenis ikatan kimia dengan dipol dan kepolaran suatu molekul senyawa ini. Yang pertama adalah jenis-jenis ikatan kimia. Ada ikatan ion, ada ikatan kovalen koordinasi, ikatan hidrogen, ikatan logam. Yang kedua, dipol atau momen dipol. Momen dipol adalah penggunaan ide momen pada dipol listrik untuk mengukur suatu polaritas dari ikatan kimia di dalam suatu molekul. Hal ini terjadi karena pemisahan muatan positif dengan muatan negatif. Jadi adik-adik sekalian, momen dipol digunakan untuk menyatakan kepolaran suatu molekul. Momen dipol ini terdiri dari momen ikatan dan momen pasangan elektron bebas. Momen ikatan terbentuk jika atom-atom yang berikatan dalam satu senyawa memiliki perbedaan keelektronegatifan. Untuk mencari harga momen dipol dinyatakan dengan rumus mu sama dengan Q kali R, di mana mu sama dengan momen dipol dinyatakan dengan satuan dBi atau D ataupun kolommeter, sehingga 1 dBi sama dengan 3,336 kali 10 pangkat minus 30 kilometer. Untuk Q sama dengan selisih muatan parsial positif dengan parsial negatif dengan satuan kolom, dan R adalah jarak atau panjang ikatan kedua muatan antara parsial positif dan negatif dengan satuan meter. Jadi berikut contoh gambaran momen dipol pada molekul HF. Elektron yang ditarik oleh atom yang lebih elektronegatif menunjukkan arah momen ikatan, dan momen ikatan ditunjukkan tanda seperti di gambar, arah panah yang berwarna merah muda, dan artinya adalah atom yang kurang elektronegatif menuju atom yang lebih elektronegatif. Pada molekul tersebut, atom H memiliki nilai keelektronegatifan yang lebih kecil dibandingkan atom F, di mana nilai keelektronegatifan H sebesar 2,1 dan untuk F sebesar 4,1. Akibat perbedaan nilai keelektronegatifan pada ikatan molekul HF mengakibatkan pembentukan dipol, yaitu pemisahan muatan parsial positif dan muatan parsial negatif. Muatan parsial positif pada molekul tersebut yaitu atom hidrogen yang dilambangkan sebagai delta positif, dan muatan parsial negatif yaitu atom F dilambangkan sebagai delta negatif. Jadi muatan parsial negatif ditempati oleh atom yang memiliki nilai keelektronegatifannya besar, sehingga ditempati oleh atom F. Sedangkan muatan parsial positif ditempati oleh atom yang memiliki nilai keelektronegatifannya rendah, sehingga muatan parsial positif ditempati oleh atom hidrogen. Yang ketiga, adik-adik sekalian, adalah kepolaran senyawa. Kepolaran senyawa adalah pemisahan muatan listrik atom yang tergantung pada perbedaan elektronegativitas antara atom-atom dalam suatu senyawa. Dan untuk mengetahui nilai keelektronegatifan suatu atom unsur dapat menggunakan skala Pauling. Jadi berikut skala keelektronegatifan Pauling. Nah, adik-adik sekalian, untuk menentukan polaritas molekul yang tersusun dari 2 atom dapat diketahui dengan adanya perbedaan nilai keelektronegatifannya antara atom-atom dalam satu senyawa. Dan apabila molekulnya tersusun dari 2 atau lebih jenis atomnya, maka tidak bisa tergantung perbedaan nilai keelektronegatifannya, tetapi bisa melalui bentuk geometri molekul dan ada tidaknya pasangan elektron bebas. Sehingga adik sekalian, makin besar harga momen dipol suatu senyawa, maka kepolarannya semakin tinggi juga. Jika harga momen dipol sama dengan 0, maka molekul bersifat non-polar. Dan apabila harga momen dipolnya tidak sama dengan 0 atau lebih besar dari 0, maka otomatis molekulnya itu bersifat polar. Dari kepolaran molekul ini, maka molekul senyawa dapat dibagi 2, yaitu yang pertama, senyawa yang bersifat polar, yaitu senyawa yang terbentuk dari atom-atom yang mempunyai perbedaan keelektronegatifannya besar. Sehingga senyawa polar, elektron yang digunakan bersama tertarik lebih kuat ke salah satu atom. Bentuk molekul senyawa polar adalah asimetris dan pada umumnya memiliki pasangan elektron bebas atau yang disingkat dengan PEP. Jadi sebagai contoh NH3, H2O, dan lain-lain. Yang kedua adalah senyawa yang bersifat nonpolar, yaitu
yaitu senyawa yang terbentuk dari atom-atom yang mempunyai perbedaan keelektronegatifannya kecil. Dan bentuk molekul senyawanya ini adalah simetris. Jadi sebagai contoh seperti C4, CCl4, BCl2, dan lain-lain. Jadi saat ini saya akan menjelaskan hubungan jenis ikatan kimia dengan momen dipol dan kepolarannya. Yang pertama, ikatan ion. Ikatan ion adalah ikatan yang terbentuk dari unsur logam dan non-logam. Jadi contohnya seperti senyawa natrium klorida atau NaCl. Nah, bagaimana kita mengetahui NaCl ini memiliki polaritas atau tidak? Jadi pertama kita mencari selisih keelektronegatifannya dari atom Na dan Cl. Nah, natrium sebagai unsur logam dengan harga keelektronegatifannya sebesar 1,0 dan Cl unsur non-logam dengan harga keelektronegatifannya sebesar 2,9. Maka kita dapat selisih nilai keelektronegatifan atom Cl dengan Na sama dengan 2,9 dikurang 1,0 sama dengan 1,9. Maka yang menjadi muatan positif adalah atom Na dan muatan negatif adalah atom Cl. Dengan adanya selisih perbedaan nilai keelektronegatifan ini mengakibatkan adanya suatu momen ikatan, di mana elektron dari atom Na akan tertarik ke arah atom Cl. Jadi untuk menentukan kepolaran molekul senyawa NaCl ini adalah mencari harga momen dipolnya dengan rumus μ sama dengan Q kali R. Sehingga harga momen dipolnya sama dengan selisih nilai keelektronegatifannya. Dengan selisih nilai keelektronegatifan atom Cl dengan natrium sama dengan 2,9 dikurang 1,0 sama dengan 1,9. Maka harga momen dipolnya sebesar 1,9 dibai. Maka NaCl termasuk senyawa polar. Untuk penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, garam NaCl dapat larut dalam air. Mengapa dapat larut? Karena air juga senyawa polar, sehingga senyawa yang polar dapat larut dalam larutan polar. Begitu pula juga dengan senyawa non-polar, hanya dapat larut dengan larutan yang bersifat non-polar. Yang kedua adalah ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi karena penggunaan bersama pasangan elektron. Nah, ikatan kovalen ini terjadi antara unsur non-logam dengan non-logam. Ikatan kovalen ini terbagi atas dua, yaitu ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen non-polar. Ikatan kovalen polar adalah ikatan yang pasangan elektron ikatannya cenderung tertarik ke salah satu atom yang berikatan. Ikatan kovalen polar ini terbentuk dari atom-atom yang mempunyai perbedaan keelektronegatifan yang besar, termasuk dalam ikatan kovalen polar ini seperti HCl, HF, H2O. Kita ambil sebagai contoh molekul HCl untuk melihat mengapa molekulnya termasuk ikatan kovalen yang bersifat polar. Ini terjadi karena perbedaan keelektronegatifan atom H dan atom Cl, di mana masing-masing memiliki nilai keelektronegatifannya. Untuk atom H sebesar 2,1 dan atom Cl sebesar 2,9. Pasangan elektron ikatan atau pi cenderung tertarik ke salah satu atom yang memiliki elektronegativitas lebih besar, yaitu atom Cl. Oleh karena itu bentuk molekulnya menjadi asimetris, sehingga harga momen dipolnya sama dengan selisih nilai keelektronegatifannya. Dengan selisih nilai keelektronegatifannya atom Cl dengan H, di mana selisihnya adalah 2,9 dikurang 2,1 sama dengan 0,8. Maka harga momen dipolnya adalah 0,8 dibai. Maka HCl termasuk senyawa polar dan bentuk molekulnya asimetris. Contoh berikutnya adalah molekul senyawa H2O. H2O bersifat polar karena memiliki momen dipol yang bernilai sebesar 1,8 dibai. Nilai momen ini didapatkan berdasarkan jumlah vektor dari momen ikatan H dengan O dan momen pasangan elektron bebasnya. Senyawa H2 ini memiliki pasangan elektron ikatan atau Pi sebanyak 2 dan pasangan elektron bebasnya juga sebanyak 2. Dan untuk perbedaan keelektronegatifannya, atom O lebih elektronegatif daripada atom H, sehingga arah momen ikatan O dengan H akan mengarah ke atom oksigen atau atom O dan menyebabkan bentuk molekul tidak simetris atau asimetris. Dengan bentuk molekul senyawa H2O adalah
fanatik. Yang kedua adalah ikatan kovalen nonpolar. Ikatan kovalen nonpolar adalah ikatan yang pasangan elektron ikatannya tertarik sama kuat ke arah atom-atom yang berikatan. Ikatan kovalen nonpolar terbentuk antara atom-atom unsur yang memiliki perbedaan nilai keelektronegativan yang kecil atau sama dengan 0. Termasuk dalam ikatan kovalen nonpolar ini adalah Cl2, Cl4, Cl5, dan lain-lain. Nah, sebagai contoh, mengapa molekul Cl2 termasuk ikatan kovalen nonpolar? Pasangan elektron ikatan atau P tertarik sama kuat ke arah atom-atom yang berikatan. Hal ini dikarenakan kedua atom berikatannya sama jenis, yaitu atom klor. Sehingga selisih keelektronegatifannya adalah 0. Maka otomatis harga momen dipolnya adalah 0. Sehingga bentuk molekulnya simetris, yaitu linear. Jenis ikatan kimia berikutnya adalah ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan kovalen yang mana pasangan elektron yang digunakan bersama hanya berasal dari salah satu atom saja. Yang termasuk dalam ikatan kovalen koordinasi ini senyawa HNO3, NH4OH. Nah, apakah NO3 bersifat polar atau non polar? Kita tahu ion NO3 cenderung untuk menarik elektron dari atom H, sehingga senyawa HNO3 memiliki momen ikatan. Dengan memiliki momen ikatan ini, senyawa HNO3 adalah bersifat polar. Dan HNO3 ini juga memiliki bentuk molekul yang asimetris. Jenis ikatan kimia berikutnya adalah ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen adalah ikatan yang terbentuk karena adanya gaya tarik-menarik atom yang elektronegatifnya sangat besar, seperti atom nitrogen, oksigen, dan fluor, dan mengandung atom hidrogen. Ikatan hidrogen ini merupakan ikatan antar molekul yang sangat polar, sehingga ikatan hidrogen ini memiliki harga momen dipol yang sangat besar juga. Yang menjadi parsial positif adalah atom hidrogen dan parsial negatif adalah atom seperti nitrogen, oksigen, dan fluor. Nah, yang termasuk dalam ikatan hidrogen ini seperti H2O, NH3, HF, dan lain-lain sebagainya. Untuk penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti air. Air terbentuk dari banyaknya molekul H2O yang saling berikatan. Nah, yang terakhir jenis ikatan kimia adalah ikatan logam. Nah, ikatan logam adalah ikatan antar atom dalam suatu unsur logam dengan menggunakan interaksi antar elektron valensi. Unsur logam mempunyai kecenderungan untuk menjadi ion positif karena energi potensial rendah dan mempunyai elektron valensi yang kecil. Ketika atom-atom logam yang bermuatan ini saling berdekatan, elektron valensinya akan membentuk lautan elektron di sekitar ion-ion positif. Hal ini mengakibatkan lautan elektron dalam atom logam bebas bergerak untuk membentuk suatu ikatan, sehingga ikatan logam ini menghasilkan kristal logam. Nah, sebagai contoh dari ikatan logam ini adalah perak atau agit. Nah, di mana kristal perak ini terbentuk dari katin-katin logam perak yang tidak bergerak dan dikelilingi oleh lautan elektron valensi yang bergerak bebas dalam sisi kristal. Ikatan logam terbentuk antara katin logam dan elektron valensi, sehingga elektron valensi pada logam bergerak bebas dan mengisi ruangan di antara kisi-kisi katin logam yang bermuatan positif, yaitu ion Ag plus atau ion Ag positif. Maka logam perak bersifat nonpolar karena atom-atom pembentuknya sejenis, yaitu atom Ag, di mana muatan positif adalah ion Ag plus dan muatan negatif sendiri adalah elektron valensi perak tersebut yang mengelilingi muatan positif, yaitu Ag plus, sehingga tidak ada perbedaan nilai keelektronegatifan dan momen dipolnya tidak ada, maka dipolnya sama dengan 0. Maka perak termasuk molekul yang bersifat nonpolar. Dalam kehidupan sehari-hari, jika kita melarutkan larutan perak ke dalam larutan air, tidak akan bercampur, dikarenakan air adalah senyawa yang bersifat polar, sedangkan larutan perak bersifat non-polar, sehingga kedua larutan tidak akan bercampur. Sekian pembelajaran kita hari ini, semoga adik sekalian dapat memahaminya dengan baik. Saya ucapkan terima kasih.